Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, yang ingin saya sampaikan adalah tentang dinamika partikel, gitu ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar kinematika, di mana kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak, tapi tanpa mengetahui penyebabnya, gitu. Nah, sedangkan untuk dinamika partikel ini sama, dia ilmu yang mempelajari tentang gerak, tapi mencari mengetahui penyebabnya itu apa, gitu ya. Jadi itu perbedaan antara kinematika dan dinamika. Nah, sekarang untuk dinamika sebenarnya itu banyak yang ingin saya sampaikan, banyak sekali gitu ya, tentang konsepnya, tentang sejarahnya. Tapi karena memang kita fokusnya untuk olimpiade lebih ke perhitungan, konsepnya ya secara general, maka yang akan saya sampaikan ya nanti langsung ke persamaan-persamaan yang memang kita butuhkan untuk menjawab soal gitu ya. Oke, ini kita buat dulu judulnya dinamika partikel. Nah, dinamika partikel. Nah, untuk dinamika partikel sendiri itu erat kaitannya dengan hukum Newton, ya. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama ada hukum 1 Newton, terus nanti ada hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Nah, untuk hukum 1 Newton itu persamaannya adalah sigma F sama dengan 0. F ini itu adalah gaya. Ya, gaya. Satuan gaya apa? Newton. N. Gitu ya. Nah, resultan gaya pada hukum 1 Newton itu sama dengan 0. Nah, ini dibaca sebagai sigma. Ya, sigma itu jumlah. Jumlah itu juga bisa disebut sebagai resultan. Gitu. Nah, bunyi dari hukum 1 Newton itu lebih kurangnya seperti ini. Benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan gerak lurus beraturan atau kecepatannya konstan apabila tidak ada gaya yang mempengaruhinya atau resultan gaya dari luar itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau benda misalnya pensil kita taruh di atas meja, kalau tidak kita kasih gaya ya maka dia akan selalu diam gitu ya. Nggak kita kasih gerak berupa gaya, dia nggak bakalan gerak gitu, karena kita nggak ngasih gaya, gayanya sama dengan 0 gitu ya. Jadi intinya resultan gayanya sama dengan 0. Oke, untuk yang kedua itu hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton itu tentang benda yang bergerak ya, tidak diam lagi tapi dia sudah bergerak. Untuk persamaannya dari hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M dikali A. Atau kalau kita mengikuti bunyinya ya, bunyinya seperti ini kurang lebih. Percepatan sebuah benda akan berbanding lurus, sebentar, percepatan itu A ya. Percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Ya, contoh nih. Kalian dorong temen. Misalnya kalian dorong Kak Cibel gitu ya. Kalian dorong Kak Cibel dengan gaya misalnya kalian set lah sebesar apa gaya yang kalian berikan gitu. Kemudian kalian ganti dengan mendorong Regina plus Cibel, langsung 2, Regina ditambah Cibel gitu ya. Maka kalau saya tanya, mana yang lebih cepat pergerakannya? Yang pertama, ketika kalian mendorong Cibel atau ketika kalian mendorong Cibel dan Regina secara bersamaan gitu dengan gaya yang sama. Pasti lebih cepat bergeraknya adalah Cibel sendiri kan? Karena memang massa Cibel itu lebih kecil dibandingkan dengan massa Cibel plus massa Regina. Gitu ya. Jadi semakin besar massanya maka percepatannya akan kecil. Dan kalau gayanya yang kita berikan semakin besar ya maka percepatannya juga akan semakin besar.
Itu yang dimaksud dengan percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Gitu ya. Jadi kalau massanya kecil, maka A-nya besar. Tapi kalau massanya besar, A-nya kecil. Itu untuk hukum 2 Newton. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton itu berkaitan dengan aksi reaksi. Jadi bunyinya kurang lebih seperti ini. Ketika benda pertama memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar kepada benda pertama. Gitu ya. Tetapi arahnya berlawanan. Jadi boleh kita tulis, kita boleh pakai sigma atau enggak juga boleh. Aksi itu akan sama dengan reaksi, tetapi arahnya berlawanan, ditandai dengan minus. Gitu. Itu untuk penjelasan hukum Newton. Nah, selain itu kalian harus tahu juga macam-macam gaya. Yang pertama, macam-macam gaya itu ada gaya berat. Ya, jadi gaya berat itu berlaku pada setiap benda yang memiliki massa. Jadi kalau benda itu bermassa, otomatis dia memiliki gaya berat. Nah, misalnya ada sebuah balok, massanya 2 kg. Nah, kita ambil dari pusat massanya di tengah-tengah ya. Kita anggap ini di tengah-tengah pusat massanya. Terus gaya berat itu selalu searah dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu ke pusat bumi. Jadi dia ke bawah, ini ke pusat bumi ya. Untuk lambang dari gaya berat itu adalah W kecil. Nah, W kecil ini bisa kita cari dengan massa kita dikali percepatan gravitasi bumi di daerah kita itu berapa sih. Nanti tinggal dikalikan aja, itu menghasilkan gaya berat kita. Contoh, kita ambil umumnya aja 9,8 ya, 9,8 meter per sekon kuadrat untuk percepatan gravitasi bumi. Kemudian massa Miss 53 kilo. Maka untuk menentukan gaya berat Miss yaitu 53 kilo dikali 9,8 gitu ya. Maka hasilnya 519,4 Newton. Karena setiap gaya pasti satuannya adalah Newton. Kalau ini lambangnya gitu ya. Jadi setiap benda bermassa pasti memiliki gaya berat. Kemudian yang kedua, gaya gesek. Nah, gaya gesek ini berlaku apabila lantainya itu kasar. Kalau licin, maka tidak ada gaya gesek gitu ya, atau gaya geseknya sangat kecil, mendekati 0 sehingga diabaikan gitu. Nah, untuk gaya gesek sendiri itu dilambangkan dengan F sama dengan gaya pada umumnya, tetapi F-nya itu F kecil. Nah, nanti ada gaya gesek statis, ada juga gaya gesek kinetis. Untuk gaya gesek statis, ya itu adalah gaya gesek terhadap benda yang diam, gitu ya. Untuk benda yang diam. Sedangkan kalau gaya gesek kinetis yaitu untuk benda yang bergerak. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya mungkin akan saya jelaskan lebih rinci dalam perhitungan ya perbedaan antara statis dan kinetis ini. Kinetik boleh, kinetis juga boleh. Nah, ini dilambangkan dengan Fs, ini dilambangkan dengan Fk. Dan rumus dari gaya gesek ini adalah mu dikali n. Ini mu cara bacanya. Ini didefinisikan sebagai koefisien gaya gesek. Gitu ya. Koefisien gesekan juga boleh atau koefisien gaya gesek. Nah, kalau n ini itu adalah gaya normal. Nah, gaya normal itu yang mana sih, Miss? Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan lintasan. Jadi kalau kita lihat di sini lintasannya itu lurus, maka gaya normal itu dia tegak lurus terhadap bidang lintasannya, berarti ke sana. Nah, dia ke atas ya. Di ini lambangnya sama dengan satuan gaya, yaitu N.
Jadi kalian harus pintar membedakan mana yang lambang, mana yang satuan. Kalau untuk gaya berat, berarti ini satuan. Kalau untuk gaya normal, berarti N-nya itu adalah lambang, gitu ya, lambang gaya normal. Tapi satuannya apa, Miss? Sama, N juga. Jadi untuk gaya normal, ya, lambang dan satuannya itu sama, sama-sama N. Ya. Kalau ini untuk gaya normal, kalau ini Newton. Gitu. Itu untuk gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Nah, tadi untuk informasi, gaya normal itu enggak ada rumusnya, ya. Jadi, gaya normal itu rumusnya tergantung dengan situasi. Tergantung dengan situasi. Lambangnya N, ya. Oke, ini yang tegak lurus dengan bidang. Oke, itu untuk macam-macam gaya. Nah, kita coba contoh ya untuk yang gaya normal. Tadi kan nggak ada rumusnya nih, tergantung dengan situasi. Nah, jadi ini coba saya jelaskan contoh. Misalnya ada situasi sebuah balok di atas bidang datar ya. Kita ambil balok di atas bidang datar. Kemudian dia dengan massa tertentu ya. Berarti ada massanya lah. Kita nggak usah pakai angka dulu. Misalnya bidangnya licin. Ya, bidangnya licin. Maka ingat tadi kita harus menggambar gaya-gaya yang bekerja pada situasi ini dulu. Nah, kita lihat dulu nih. Ini bendanya mempunyai massa. Maka semua benda yang bermassa pasti memiliki gaya berat yang menuju pusat bumi. Berarti W. Tadi rumusnya adalah M dikali G. Kemudian setiap benda di atas bidang ada gaya normal ya yang tegak lurus dengan bidang. Maka ini N, gaya normal. Nah, misalnya benda ini dia bergeraknya ke kanan. Misalnya dia bergeraknya ke kanan. Maka ketika saya tanyakan benda ini bergerak nggak berarti ke atas ke bawah? Tentunya tidak, meskipun ada gaya N dan W. Ya, ini yang menunjukkan bahwa resultan gaya kedua gaya ini itu akan sama dengan 0. Ini adalah bukti dari benda ini dia tidak bergerak secara atas bawah, tapi dia ke kanan atau ke kiri gitu ya. Sehingga secara vertikal atau sumbu Y dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Maka ini dapat kita buat pakai hukum 1 Newton karena tidak ada resultan gaya atau sigma F sama dengan 0. Nah, ini kan resultan ya atau jumlah gaya. Berarti di sini untuk secara vertikal kita pakai yang sumbu Y ya. Untuk secara vertikal ada gaya apa aja? Ada gaya normal dan gaya berat. Maka kita anggap ke atas positif, ke bawah negatif. Miss, saya mau tuker ke bawah yang positif, ke atasnya yang negatif. Silakan. Itu optional ya untuk arah. Tapi biasanya saya pakai dan beberapa orang juga pakai ke atas positif, ke bawah negatif. Maka untuk gaya normal kan ke atas nih panahnya, maka dia positif. Sedangkan W kan ke bawah nih, berarti negatif. W sama dengan 0. Maka N itu dikurang W tadi rumusnya M dikali G sama dengan 0. Maka N M kali G-nya itu kita pindahkan ke kanan biar dia positif ya, negatif jadi positif. Dari persamaan ini kita dapatkan bahwa rumus dari gaya normal ya yang ini itu adalah massa dikali percepatan gravitasi bumi. Sama halnya dengan gaya berat. Ini untuk kasus bidang yang licin. Bagaimana semisalnya kalau yang kasar. Nah, itu nanti akan ada penjelasannya untuk gaya gesek statis dan kinetis. Ya, tapi pada kali ini Miss jelaskan dulu yang Oke, yang bagian tetap bidang licin dulu ya, karena kalau kita bahas ke sana akan banyak nanti. Kalau ada bidang licin, tapi gayanya itu dia tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, ini berhubungan dengan penguraian vektor lagi ya, kayak gerak parabola. Misalnya dia tariknya agak miring ke sana. Nah, misalnya dia membentuk sudut theta lah ya, theta dengan gaya tertentu. Nah, maka yang kita analisis dalam kasus ini ya,
itu adalah yang harus sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Oleh karena itu, kita proyeksikan ke sumbu X, dapatlah vektor gaya baru yaitu Fx, karena sumbu X. Terus kalau kita proyeksikan ke sumbu Y, nah, dapatlah vektor baru Fy. Bagaimana mencari besarnya? Sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau dia menempel pada sudut, maka pakai cos, berarti F. Jangan lupa dikalikan dengan yang garis miringnya ya, sisi miringnya F, berarti cos theta, sedangkan Fy-nya adalah F sin theta. Misalnya masanya tertentu. Nah, setiap benda bermassa pasti memiliki gaya berat yang rumusnya adalah kali G. Terus kalau ada benda di atas bidang, maka dia ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidang. Nah, kita analisis secara sumbu Y dulu. Kalau kita lihat balok ini dia ditarik ke kanan tapi membentuk sudut tertentu atau miring gitu ya. Artinya nanti dia akan bergerak ke kanan atau ke kiri aja gitu kan. Sedangkan ke atas bawah enggak. Kalau dia bergerak ke kanan ke kiri yang berpengaruh yaitu adalah Fx-nya. Sedangkan yang kita analisis sekarang adalah untuk sumbu Y-nya dulu. Dia tidak bergerak secara vertikal, tapi dia bergerak secara horizontal oleh Fx. Maka karena dia tidak bergerak secara vertikal, maka sigma F secara vertikal atau sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Ke atas positif, ke bawah negatif ya sama. Berarti M yang ke atas ada gaya apa lagi nih? Yang satu sumbu Y, berarti yang lurus-lurus atas bawah aja ya. Yang ini, dan yang ini. Kalau ini kan miring, kalau ini juga ke kanan. Dan kita cari sumbu Y, maka ada 3. Ada yang panah ini, dan panah yang ini. Panah ke atas ada 2, ada M dan F. Maka M ditambah Fy positif karena ke atas, terus negatif W karena ke bawah, sama dengan 0. Maka kita masukkan Fy-nya itu adalah F sin theta min W itu M kali G sama dengan 0. Nah, kalau kasus seperti ini berarti M-nya itu sama dengan negatif pindah ke kanan jadi positif ya, berarti Fg positif pindah ke kanan jadi negatif F sin theta. Jadi pada kasus yang seperti ini untuk rumus gaya normalnya beda lah. Karena itu sebenarnya fisika itu bukan tentang menghafal rumus ya, tapi memahami konsep fisika itu sendiri. Nah, mungkin itu dulu untuk sekarang. Oh, satu lagi untuk gaya yang bekerja pada tali ya. Misalnya ada tali nih, ada orang yang narik ke arah sana, di sini ada yang narik ke arah sana, berlawanan arah. Maka nanti di tengah-tengah tali ini akan terjadi tegangan ya. Itu yang disebut sebagai gaya tegang. Nah, kalau dia ke kanan, maka gaya tegang ke kiri maka gaya tegangnya akan ke kanan. Sedangkan untuk yang ke kanan, gaya tegangnya akan ke kiri. Gitu. Ya. Maka jadi dia gaya tegang akan selalu ada 2 arah, ke kanan dan ke kiri. Biasanya kalau saya buat itu gini, saya silangin aja. Nanti kalau kita meninjau salah satu, belah tengah aja. Nah, kanan yang ke kiri, panah yang ke kiri, Terus kalau kita tinjau sebelah sini, ada panah yang ke kanan. Gitu ya, itu namanya gaya tegang tali. Gaya tegang yang dilambangkan dengan huruf T. Untuk pembahasan gaya tegang lebih lanjut ke kasus, kita ke video setelah ini ya, karena ini sudah terlalu panjang. Terima kasih. Kita tunggu untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Saya semangat take video, kalian harus semangat nonton video.